Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi dengan saya, Gundul Engga Prasetya. Kali ini kita akan membahas SARS-CoV-2 atau biasa orang kenal tuh COVID-19. So, untuk pengertian COVID-19 itu virus corona itu atau Self Acquired Respiratory Syndrome Coronavirus 2 biasa disebut SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini juga karena virus COVID-19, virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan seperti pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga sampai menyebabkan kematian. Nah, SARS-Acquired Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal nama virus corona adalah jenis virus baru yang dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini tuh bisa menyerang ke siapa saja, semua orang kalangan seperti manusia, seperti lansia, orang dewasa, anak dan bayi, dan termasuk juga ibu hamil, ibu menyusui juga. Nah, infeksi virus corona itu disebut COVID-19 itu pertama kali di Wuhan pada akhir Desember. Sebenarnya sih ada teori mengatakan itu ditemukan pada awal Desember, tapi saya mencari untuk teori-teori yang itu belum ditemukan juga. Itu ya cuma isu belakang lah, saya percaya. Ya cuma ya akhir Desember saja. So, dan juga menular ke semua dunia, termasuk Indonesia dalam waktu beberapa bulan, sangat cepat sekali. Gejala virus corona itu ada tiga gejala yang umum, seperti demam, tuh suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Semisal Anda lagi sakit, tiba-tiba demam, cek suhu, 3940, segera tolong periksakan dokter. Terus batuk kering dan sesak napas. Nah, yang sesak napas itu semisal gini, dari orang yang biasa aja, aman-aman aja, nggak pernah mengalami gejala pernapasan kan. Nah, ketika dia tiba-tiba kena pernapasan tuh, tiba-tiba sesak napas. Nah, ini perlu dipertanyakan dan perlu diperiksa. Dan juga beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, dan ruang kulit. Nah, untuk kasus yang hilangnya kemampuan mengecap rasa sama hilangnya untuk mencium bau, itu ada kasus di daerah Bali tuh, nggak salah di Gianyar, nggak di Ubud, itu ada kasus itu tersebut. Dan ternyata orang tersebut setelah dites ada yang hasilnya negatif, ada yang positif untuk COVID-19. Next. Gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagai pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Nah, happy hypoxia itu adalah ya penurunan kadar oksigen dalam tubuh kita lah. Seperti itulah. Pemeriksaan COVID-19 itu ada rapid test antibody, swab antigen, atau rapid test antigen, dan PCR. Rapid test antibody itu ya kita semacam tes dalam darah, kalau nggak salah itu dalam darah. Dan juga untuk swab antigen dan PCR itu kita tes menggunakan lendir dalam organ tubuh kita, bukan organ yang itu. Next lagi, penjagaan virus corona itu banyak sekali penjagaan virus corona, seperti memakai masker ketika berpergian tuh kita keluar rumah. Nah, lalu menggunakan masker, usahakan masker bukan masker untuk kecantikan, tapi masker buat kesehatan. Nah, cuci menggunakan sabun atau hand sanitizer. Nah, itu penting sekali. Itu pas kita setelah melakukan kegiatan apa, kita menggunakan itu. Atau sebelum melakukan apa, kita menggunakan itu. Orang mau bilang alay, ya terserah dia. Tapi dalam tubuh kita, dalam diri kita tuh, inilah protekku untuk menjaga dari virus dan bakteri. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Nah, ini yang pentingnya ini. Kenapa kok jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung? Nah,
dari kita tangannya dipegang-pegang seperti megang barang kita nggak tahu kan barang itu sebut ada kumannya apa enggak. Nah itu perlu patut diingat-ingat. Nah, tingkatkan daya tubuh dengan pola hidup sehat seperti kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu seperti olahraga, makan makanan bergizi, tidur secukupnya, ya gitulah. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk dan atau bersin. Nah, ini patut yang perlu digarisbawahi, perlu diingat-ingat. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk dan atau bersin. Itu semua virus itu akan dikeluarkan. Semua virus bakteri dikeluarkan secara alami dalam tubuh kita. Terus juga jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan itu baru diingat-ingat juga. Kita harus selalu bersih, kita harus selalu suci dalam tempat kita, lingkungan kita, suci dalam diri kita. Nah juga menjaga jarak minimal 1 meter atau tidak berkerumunan. Nah seperti contoh sekarang ini banyak kan yang konser-konser tertunda atau event-event perkumpulan tertunda semua. Nah itu disebabkan juga karena COVID-19 masih meningkat kasusnya. Next lagi, nah ini catatan kasus COVID-19 dari kemasukan di Indonesia itu awal Maret, dari tanggal 14 Maret itu. Nah itu cuma berapa kasus ya, cuma 1-2 orang. Terus pada 4 November 2020 itu mengalami turunan, alhamdulillah juga mengalami penurunan. Di 4 November itu turun. Namun tiba-tiba pas mau ke Januari ini semakin meningkat drastis. Itu yang paling dikhawatirkan. Sampai ya COVID-19 itu ya sebagai ya angin lalu aja. Masyarakat sudah semakin nggak takut lagi. Kalau pemerintahan juga kurang tegas dalam mengatasi ini. Nah ini kalau dalam pemerintahan cara mengatasi bagi pemerintah itu melakukan PSBB Jawa dan Bali. Terus yang sekarang ini tanggal 11 sampai 25 itu banyak sekali untuk work from home itu 74%, dan juga belajar mengajar daring tuang pokok beroperasi dengan pembatasan kapasitas. Nah ini yang paling kritisi banget. Ini kenapa sih operasinya pusat pembelajaran sampai jam 7? Nah aku sama penjual anggaran tuh gimana ya, sebenarnya mau bilang kasihan ya kasihan banget bener. Mereka yang buka dari jam 4 sore itu dia masih persiapan untuk ringkes-ringkesin, untuk bersih-bersih dagangannya, untuk tata-tata lah untuk dagang-dagangnya. Namun setelah untuk rame-rame itu untuk angkringan tuh kalau saya survei itu sebelum corona dan masih belum PSBB itu jam 6 sore itu pas pulang kantor tuh rame tuh ada orang belanja. Nah kenapa jam 7 ditutup? Nah kenapa nggak pemerintah mengambil solusi sekitar jam 7 tutup tapi boleh take away? Nah itu baru tuh solusi paling ampuh. Nah beroperasi dengan ini seperti inilah. Tempat ibadah juga dibatasi, termasuk juga diatur. Nah ini angkromennya di tengah pandemi COVID-19. PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah kayak sekarang ini di Jawa Barat itu tanggal 11 sama 25 itu melalui PSBB. Artinya pembatasan semua kegiatan. Dan PSBB transaksi itu Jakarta waktu pas sebelum tanggal 11 itu ada di Jakarta. PSBB ketat itu belum sama sekali belum diterapkan di semua daerah kecuali Jakarta sih. AKB itu adaptasi keadaan baru atau new normal. Nah ini sudah diterapkan pas ketika setelah Lebaran itu sudah diterapkan new normal. Namun masyarakat pada ngehil semua. Para ya berkerunan lah, gini gitulah.
sampai ada yang tempat diskotik yang dibuka untuk umum atau pembatasan. Nah, PSBM, pembatasan sosial berskala mikro itu sebagai kecil untuk daerah-daerah tertentu, dan juga PSBK, pembatasan sosial berskala kecil untuk daerah yang kecil seperti daerah perdesaan, kelurahan gitu. Nah, PSKS itu pembatasan sosial kampung siaga. Nah, itu untuk desa-desa. Itu desa-desa untuk pas kita kampung, biasanya ada kegiatan kampung tuh ada perkumpulan pemuda, rapat jalan sehat, itu sementara itu ditiadakan dulu. Nah, juga PPKM Jawa dan Bali itu setelah katanya sih dari berita yang saya percayai itu, setelah PSBB dan Jawa Bali itu akan diadakan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Itu yang paling dikhawatirkan masyarakat dan tidak disukai masyarakat untuk menekan angka COVID-19 ini. Ya memang juga susah sih, dari pemerintahannya kurang tegas atau dari rakyatnya yang kurang mau diatur. Sekian dari saya. Keep survive and health itu artinya kita tetap bertahan hidup dan tetap sehat. Artinya dalam pandemi ini kita harus bertahan hidup. Biar caranya jangan cara hal kita harus bertahan hidup dan tetap sehat. Itu sehat nomor satu. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.